Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan kelompok 6 ingin membawakan video yang berjudul Keanekaragaman Lichen. Video ini dibuat oleh dua kelompok, yaitu adalah kelompok 5 dan kelompok 6. Kelompok 5 yang terdiri dari Lintang Korea Waliano, Dimas Majid, Angelika Panggi, Akbar Ramadan, Niken Balkis, Sekar Nabila, Andin, dan Jocelyn Almeida. Untuk kelompok 6 terdiri dari Rachel Skuloh, Hayuning Widestuti, Yuri Syaputi Ambunsari, Ruli Pakpahan, Yohana Sani, Elizabeth Hermin, Farah, dan Dinda Maulani. Terdapat beberapa tujuan dari dibuatnya video ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tanda keberadaan fungi di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis fungi. Yang ketiga, mahasiswa dapat membedakan struktur morfologi antar jamur. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengetahui keanekaragaman fungi di lingkungan sekitar praktikan. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengetahui cara sampling yang baik dan benar. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengetahui informasi seputar keanekaragaman fungi di sekitar lingkungan praktikan. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui jenis fungi yang merugikan bagi tanaman. Dalam video ini, kami membahas mengenai lichen yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Kelompok 5 dan 6 menggunakan sampel lichen dari substrat pohon berkayu di sekitar tempat tinggal dikarenakan kegiatan praktikum di kampus tidak dapat dilaksanakan terkait situasi pandemi saat ini. Garis besar penjelasan video ini adalah: yang pertama, pengenalan informasi umum tentang lichen; yang kedua, cara mengidentifikasi dan sampling lichen; yang ketiga, informasi dan fakta-fakta menarik lichen; dan yang terakhir, kesimpulan. Lichen atau lumut kerak adalah suatu organisme majemuk yang merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme erat antara fungus sebagai mikobionta dengan mitra fotosintetiknya sebagai fotobionta yang dapat berupa alga hijau atau cyanobacter. Kerjasama ini demikian eratnya sehingga morfologinya pun berbeda dari komponen simbiotiknya. Bahkan pada beberapa kasus, masing-masing komponen akan memiliki kesulitan hidup apabila ditumbuhkan terpisah. Bila diamati dengan menggunakan mikroskop, lichen terlihat jelas terdiri atas hifa jamur dan sel ganggang. Pada lichen sering ditemukan semacam tepung yang merupakan sel ganggang yang terbungkus hifa yang disebut dengan soredium. Selain dengan spora dan membelah diri, lumut kerak menggunakan soredium untuk pembiakan secara vegetatif. Interaksi antara kedua jenis organisme ini terjadi karena ganggang mampu menyediakan makanan untuk jamur. Ganggang biru dapat memfiksasi nitrogen bebas, kemudian menyediakan nitrogen organik untuk jamur. Sementara itu, jamur dapat memberikan lingkungan dan perlindungan untuk kehidupan ganggang. Susunan hifa jamur memungkinkan terjadinya pertukaran udara, menahan air dan garam-garam mineral, serta melindungi ganggang dari sengatan matahari. Lichen tumbuh dalam berbagai macam bentuk dan biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis talusnya. Jenis-jenis lichen berdasarkan talusnya antara lain yaitu fructicus yang tumbuh seperti semak mini tanpa daun atau cabang. Yang kedua, phoilus yang berbentuk menyerupai daun dan menempel sedikit longgar pada substrat. Yang ketiga, crustose yang berbentuk seperti kerak melekat erat pada substrat seperti lapisan cat yang tebal. Yang keempat ada squamulus yang berbentuk seperti sisi kecil. Yang kelima ada leprous yang berbentuk seperti tepung. Yang keenam ada gelatinous yang berbentuk seperti agar-agar. Yang ketujuh filamentous yang berserabut. Dan yang terakhir bisoid yang tipis seperti benang wol. Lichen dapat tumbuh di berbagai macam substrat dan habitat. Mereka biasanya tumbuh melimpah di kulit kayu, daun, di cabang pohon, di atas batu, dinding, atap, dan permukaan tanah yang terbuka. Lichen dapat bertahan hidup di lingkungan yang paling ekstrim di bumi, seperti tundra kutub, gurun, pantai yang berbatu, hutan hujan, hingga tumpukan terak beracun. Cara sampling. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk sampling.
pengambilan sampel didokumentasikan, kemudian diukur menggunakan penggaris. Lalu, amati warna lichen dan cocokkan dengan panduan warna. Bersihkan cutter dengan alkohol terlebih dahulu. Kemudian potong atau kerik sebagian kecil lichen tersebut dengan menggunakan pisau, cutter, atau pinset. Lalu simpan sampel lichen tersebut ke dalam ziplock untuk sampel kering dan amplop kertas untuk sampel basah. Kemudian catat data sampel tersebut. Lichen-lichen ini merupakan hasil dokumentasi pribadi dari kelompok kami. Kami berhasil menemukan 2 jenis lichen, yaitu krustose dan foliose. Lichen memiliki bentuk pertumbuhan yang beragam. Lichen yang kami temukan dibedakan berdasarkan bentuk talusnya. Ciri khas krustose yaitu lumut tipis yang menempel pada substrat seperti pohon dan bebatuan. Krustose merupakan mikrolichen. Ciri khas dari foliose yaitu kerak berbentuk lembaran seperti daun. Lichen fructicose dan foliose disebut juga makrolichen. Sekian video dari kelompok kami. Kami berharap video ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kita semua mengenai lichen. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun informasi dalam penyampaian sepanjang video ini. Terima kasih sudah menonton.